Halo teman-teman foodpreneur di Indonesia, ketemu lagi dengan saya Danis Punto Adi di acara video Q&A Foodies. Oke, pertanyaan berikutnya adalah apa saja posisi yang dibutuhkan dalam sebuah bisnis restoran? Sebelum saya jelaskan posisi apa saja yang biasanya ada dalam bisnis restoran, saya akan jelaskan dulu sebenarnya ada berapa area sih dalam sebuah restoran itu biasanya. Dalam restoran itu ada 3 area yang cukup kritis. Yang pertama itu adalah area konsumen, yang kedua itu area produksi, dan yang ketiga itu area gudang. Untuk area konsumen ini adalah area titik kritis pertama, karena di dalam area inilah pertama kali satu restoran atau satu brand itu berinteraksi langsung dengan konsumen-konsumennya, di mana konsumen inilah sumber dari pendapatan dan bisa berjalannya satu bisnis restoran. Sehingga di area ini kita harus bisa menentukan komposisi yang tepat yang bisa membuat konsumen kita itu menjadi nyaman, dan kemudian dia merasa ini adalah tempat mereka, dan pada akhirnya mereka akan datang lagi atau merekomendasikan tempat ini kepada teman-temannya. Untuk bisa menjaga hal itu, sebuah restoran itu bisa, posisi pertama yang harus dimiliki itu adalah di area greeting atau di bagian depan, biasanya kita sebut dengan greeter. Biasanya setiap konsumen yang datang itu disambut dengan ramah dan kemudian diajak untuk masuk ke dalam restoran, dan seorang greeter selain menyapa juga bisa berperan untuk menunjukkan tempat duduk atau di mana konsumen itu bisa bersantai untuk memesan makanan dan kemudian menikmati makanan yang sudah dia pesan. Yang kedua, di bagian area frontline itu biasanya juga ada yang namanya runner. Runner ini posisinya ada di antara kitchen dan meja konsumen. Karena fungsi dari runner ini biasanya mereka mengambil produk-produk yang sudah selesai diproduksi oleh bagian kitchen, dan kemudian setelah selesai dengan cepat mereka harus segera menyampaikan produk tadi ke setiap meja di mana konsumen berada. Dan setelah konsumen selesai mengkonsumsi produk atau makanan yang dia pesan, tugas dari runner ini juga bisa difungsikan untuk melakukan clean up dari setiap meja, di mana meja itu sebelumnya digunakan untuk makan oleh konsumen yang datang ke sebuah restoran. Biasanya runner dan server itu dilengkapi, dibantu juga oleh kasir. Nah, kasir ini juga merupakan bagian dari bagian servis konsumen, karena kenapa? Setelah konsumen selesai untuk menyantap makanannya, tahap berikutnya experience dibangun dari kasir, di mana ketika dia membayar di akhir dia makan, apakah kasirnya ramah atau jutek, itu akan menjadikan final expectation itu akan terbentuk di benak konsumen. Sehingga peran dari kasir ini menjadi sangat penting juga gitu. Selain juga membangun positioning atau image dari restoran, kasir juga bisa difungsikan untuk melakukan upselling terakhir terhadap konsumen untuk memaksimalkan penjualan di sebuah restoran. Kasir, runner, dan greeter itu dipimpin oleh satu orang yang biasanya dikenal dengan posisi FOH atau FOH, di mana FOH ini memimpin semuanya, memanage 3 posisi tadi sedemikian rupa sehingga endingnya bisa menciptakan satu experience yang baik terhadap konsumen-konsumen, dan sehingga konsumen jadi puas dan nanti akan datang lagi. Section kedua itu adalah section kitchen. Di kitchen itu ada 3 area. Yang pertama area bar, di mana di bar itu orang-orang di dalamnya atau tim dalamnya itu bertugas untuk memproduksi minuman atau dessert biasanya. Kemudian ada juga area dapur atau kitchen, di mana di sana orang-orang berfungsi untuk melakukan proses produksi dari mulai persiapan bahan baku, proses memasak, dan proses finishing di terakhir sebelum satu produk makanan sampai ke konsumen. Dan yang ketiga itu adalah area disposing. Di sini dipegang oleh salah seorang disposer atau juru cuci piring atau cuci sendok atau gelas. Sehingga tiga posisi ini yang biasanya ada di dalam posisi section
dapur atau belakang. Dan terakhir, dan ini juga sangat penting sekali, adalah area gudang. Area gudang biasanya dipegang oleh salah satu orang staf gudang, di mana staf gudang ini bertugas dari mulai dia menerima barang masuk dari konsumen, menseleksi semua bahan-bahan yang masuk sehingga jangan sampai ada bahan baku rusak itu masuk ke dalam gudang penyimpanan sebuah restoran. Kemudian setelah dia menerima barang, tugas dia pun berikutnya adalah menyimpan barang dengan baik. Apakah letaknya, mengontrol suhu penyimpanan, apa itu di freezer, chiller, ataupun di suhu ruang. Setelah itu tugas orang gudang juga mendistribusikan dari gudang ke setiap section, baik itu section dapur ataupun section di area bar. Petugas di bagian gudang juga fungsinya adalah menjaga dari keamanan barang atau bahan baku yang ada di gudang. Jangan sampai pihak-pihak yang tidak memiliki otorisasi bisa masuk sembarangan dan mengambil barang tanpa tercatat. Dia harus memastikan barangnya dalam kondisi aman. Dan yang terakhir, tugas paling penting dari staf gudang itu adalah melakukan stok opnam. Dia akan berhitung berapa barang masuk, berapa barang keluar, dan berapa barang akhir. Dia harus memastikan bahwa barang tercatat akhir itu harus sama dengan barang fisik yang dia hitung secara reguler, bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan, sehingga bisa dipastikan tidak terjadi namanya gap atau selisih antara barang tercatat dengan barang yang benar-benar ada di gudang dia saat ini. Oke, tadi saya sudah jelaskan beberapa hal dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Sampai ketemu di video Q&A foodies berikutnya. Tetap semangat kuliner Indonesia.